Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan Ibu. Perkenalkan, kami dari tim KKN UGM Temuan 2021. Pada kali ini kami akan membawakan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagi kelompok tani. Nah, sebelum mendalami mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, mari kita melihat mengapa K3 itu diperlukan dalam penggunaannya. Di next. Nah, mengapa K3 itu penting? ILO atau International Labour Organization atau mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah Organisasi Buruh Internasional mengatakan bahwa 1,3 juta orang bekerja di bidang pertanian. Nah, di Indonesia sendiri, sektor pertanian mengambil peranan penting karena 40% pekerja ada di dalam sektor pertanian. Namun, sektor pertanian ini memiliki angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang tertinggi, terutamanya pada negara berkembang seperti di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya kecelakaan ini adalah perspektif masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, sistem dalam berjalan, serta perangkat hukum yang memadai. Nah, dari kecelakaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Nah, kerugian ini dapat berupa kerugian dari ekonomi maupun kesehatan tubuh. Nah, pada kerugian ekonomi ini dapat berdampak pada hilangnya produktivitas dari petani dalam mengerjakan tugasnya. Dan juga pada kondisi ekstrim pun dapat berakibat pada kehilangan nyawa. Nah, oleh karena itu, K3 ini sangat penting dalam di bidang pertanian. Next. Nah, selanjutnya mengenai dasar dari K3. Nah, K3 sendiri adalah untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tubuh melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, ini dilakukan dengan mengatasi potensi-potensi bahaya yang berada dalam tempat kerjanya. Apabila semua potensi bahaya telah berhasil dikendalikan atau memenuhi standar, maka akan memberikan kontribusi terhadap terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan juga proses produksi yang lancar dan juga efektif dan efisien. Hal ini juga dapat menekan risiko kerugian yang berdampak pada peningkatan produktivitas. Nah, oleh karena itu, K3 ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Selanjutnya, yaitu menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada dalam tempat kerja tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, kemudian di next. Setelah mengenal mengenai konsep dasarnya, mari kita melihat mengenai risiko bahayanya. Nah, menurut pada teori kesehatan, maka risiko kesehatan petani, risiko bahaya dalam kerja dalam pertanian adalah yang pertama adalah mikroba, yaitu yang berkontribusi terhadap kejadian penyakit seperti infeksi, parasit, kecacingan, maupun malaria, gigitan serangga, binatang berbisa, maupun debu dari binatang maupun tumbuhan. Selain itu, lingkungan kerja fisik seperti sinar ultraviolet, suhu panas, suhu dingin, cuaca, hujan, angin, dan lainnya juga berpengaruh terhadap risiko bahaya. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang tropis, maka pekerja-pekerja petani di Indonesia berisiko lebih tinggi untuk terkena serangan sengatan matahari dan juga hawa panas. Situasi ini juga akan semakin memburuk dengan kurangnya sanitasi atau kebersihan dan juga kurangnya air bersih untuk diminum sehingga dapat menyebabkan penyakit menular. Nah, selainnya itu, terbatasnya waktu yang tersedia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan akibat dari perubahan iklim dapat mengakibatkan terburu-burunya petani dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang berujung pada ketidakcuhan atau ketidakpedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat membahayakan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah dari ergonomi atau kesesuaian alat dengan kondisi fisik petani, seperti cangkul, traktor, dan alat pertanian lainnya yang dapat menyebabkan cedera dan kecelakaan kerja yang fatal. Nah, beberapa penggunaan alat ini dapat didesain untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sekaligus. Nah, hal ini mengakibatkan tuntutan yang tinggi terhadap pengguna untuk memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Nah, hal ini dapat mengakibatkan kelelahan yang berlebih dan berujung pada kecelakaan. Yang keempat ini, faktor risikonya adalah bahan kimia atau toksik yang sering digunakan dalam bidang pertanian, seperti misal pupuk, herbisida, akarisida, dan juga pestisida. Nah, keempat ini dapat berpotensi menyebabkan keracunan atau penyakit yang serius lainnya.
Selain itu, bahaya lain yang meliputi semua jenis penyakit nyeri otot atau kesleo atau terkilir akibat mengangkat atau membawa beban, melakukan pekerjaan yang berulang, dan juga postur tubuh yang salah dapat menjadi masalah. Nah, Boswell mengatakan bahwa adanya pola kecelakaan yang unik di bidang pertanian, mengingat biasanya keluarga petani ini tinggal di lahan pertanian, di mana anak kecil bermain bebas atau bahkan terlibat dalam pekerjaan pertanian tersebut, yang juga mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang akibat kecerobohan. Nah, bidang pertanian ini biasanya juga digeluti oleh orang lanjut usia sehingga rawan terkena kecelakaan kerja. Nah, untuk selanjutnya mengenai upaya preventif dalam dalam pertanian akan dijelaskan oleh rekan saya Tika. Silakan Tika. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari Tony. Kemudian akan saya lanjutkan terkait upaya preventif atau upaya pencegahan yang di sini dalam pertanian, konteks pertanian. Baik, untuk slide-nya bisa dilanjutkan. Ya, jadi dalam upaya pencegahan dalam bidang pertanian ini, Bapak Ibu yang bekerja sebagian besar waktunya di lapangan, jangan sampai menghiraukan hal-hal yang akan saya sebutkan nanti, di mana kaitannya dengan pertanian, Bapak Ibu juga perlu untuk terus sehat dan juga tentunya selamat saat menjalankan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu perlu diperhatikan upaya-upaya nanti yang akan saya sebutkan supaya dapat mencegah atau menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Di sini ada yang pertama, sarapan dan juga makan siang. Dua hal ini merupakan termasuk dari sekian hal yang penting untuk Bapak Ibu perhatikan, bahwa seseorang yang terbiasa untuk sarapan cenderung lebih maksimal dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaannya. Seseorang petani perlu sarapan atau makan sebelum mulai bekerja, karena makanan sendiri juga merupakan sumber tenaga, dan makanan bergizi juga dapat mencegah dari penyakit. Begitupun dengan makan siang, bila bekerja dari pagi hingga sore, makan siang juga sangat penting untuk mengganti tenaga yang sudah dipakai seharian tadi, dan juga jangan lupa untuk lebih amannya menyiapkan makanan dan juga bekal sendiri dari rumah atau minta keluarga untuk mengantarkannya. Nah, selain dari kuantitas, banyaknya berapa jumlah yang dimakan, dan berapa kali makannya, tetap juga memperhitungkan bagaimana kualitas yang diasup. Jadi di sini yang pertama ada macam-macam makanan yang perlu dipenuhi sehari-hari. Ada karbohidrat atau yang dikenal sebagai sumber tenaga. Di sini ada nasi, mungkin Bapak Ibu juga bisa mensubstitusi atau sesekali supaya lebih beragam diganti dengan jagung atau ubi. Kemudian yang kedua ada sumber protein. Protein ini fungsinya adalah sebagai pembangun tubuh. Contohnya ikan atau tahu, tempe, telur atau daging. Kemudian yang ketiga adalah bahan penunjang. Di sini untuk menunjang sistem imun Bapak dan Ibu sekalian, ada berupa sayur mayur dan juga buah-buahan. Di mana baik dalam asupan sehari-hari, apabila Bapak dan Ibu ingin mengasup makanan yang sehat, itu yang terpenting bukan justru pilih-pilih makanan. Yang terpenting adalah makan yang cukup dan makan yang beragam. Seperti itu. Bisa di next slide-nya. Baik, yang selanjutnya adalah terkait pakaian sewaktu bekerja. Jadi di sini ada beberapa komponen-komponen yang Bapak Ibu bisa perhatikan, mulai dari celana dan baju lengan panjang. Ini fungsinya Bapak dan Ibu bisa menerapkannya untuk menjaga tubuh dari sinar matahari langsung, atau juga ketika kondisi cuaca lagi dingin, menghindarkan diri dari udara yang dingin, dan juga tentunya menjaga kulit dari bulu, ulat, miang atau getah tanaman, dan juga gigitan binatang berbisa. Kemudian juga mengenakan topi. Di sini fungsinya supaya apabila Bapak dan Ibu bisa melindungi dari paparan sinar matahari, jika bekerja terus-terusan terpapar di bawah terik matahari. Kemudian topi juga bermanfaat untuk menghindari bahaya tanaman dan binatang berbisa. Kemudian yang selanjutnya menggunakan sepatu boot. Jadi ini berfungsi untuk menghindarkan kaki dari benda tajam, kemudian menjaga kaki dari gigitan ular dan binatang berbisa, dan juga menghindarkan diri dari penyakit
yang disebabkan oleh cacing tambang atau parasit. Bisa dilanjutkan slide-nya. Baik, yang selanjutnya adalah terkait ini biasanya dilakukan karena Bapak dan Ibu seorang petani bekerja lebih sering di lapangan tentunya sangat identik dengan aktivitas mengangkat dan mengangkut beban berat. Mengangkat dan mengangkut beban seperti pupuk, benih, atau hasil pertanian juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan jangan memaksakan diri ya Bapak dan Ibu. Mengangkat barang juga harus dengan cara yang benar agar tidak mencederai otot dan juga tulang. Kemudian cara terbaik untuk mengangkut barang yang beratnya lebih dari 25 kg adalah dengan membagi dua beban dan mengangkutnya dengan cara memikul. Dan juga perhatikan pula cara memanggulnya. Baik, bisa dilanjut slide-nya. Baik, selanjutnya ini juga ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Jadi biasanya ini kalau Bapak Ibu kan biasanya juga bekerja dengan menggunakan benda-benda tajam seperti itu ya. Jika ada cangkul, parang, atau pisau yang sedang tidak digunakan, amannya diletakkan di tempat yang terpisah atau di tempat yang aman, supaya tidak melukai. Terus kemudian juga bekerja saat matahari bersinar terik. Ini Bapak dan Ibu apabila sedang terik-teriknya matahari, lakukan saja pekerjaan yang ringan. Biasanya bisa mencabut rumput, mengasah pisau, pacul, atau parang. Kemudian juga jangan lupa Bapak dan Ibu untuk istirahat sejenak setelah bekerja 2 jam. Apabila pekerjaan dilakukan secara 2 jam terus-menerus. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan. Bapak dan Ibu mandi juga sebelum dan setelah bekerja dapat mencegah timbulnya penyakit. Bisa dilanjutkan slide-nya. Ini adalah penyakit yang sering dialami kaitannya dengan pekerja petani. Yang pertama ada ISPA, disingkat ISPA, panjangannya adalah infeksi saluran pernapasan akut. Jadi apabila Bapak dan Ibu biasanya habis melakukan pekerjaan berat, biasanya identik kemudian sering mengeluh pilek atau masuk angin. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan sebelumnya, tetap dikontrol apabila bekerja terlalu berat juga diatur pula istirahatnya, sehingga tidak muncul penyakit-penyakit yang disebutkan. Kemudian yang kedua, untuk menurunkan demam atau panas dan menghilangkan rasa sakit, bisa minum obat penurun panas. Selanjutnya juga ada penyakit seperti malaria. Penyakit malaria ini penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Penyakit ini menyebabkan demam dan juga kondisi kurang darah atau anemia. Kemudian jika badan terasa panas dingin, bisa Bapak dan Ibu memeriksakannya ke puskesmas terdekat agar bila menderita malaria bisa segera untuk diobati. Kemudian ada yang selanjutnya, ini penyakit yang sering dialami yang ketiga adalah cacingan, di mana penyakit cacing gelang dan cacing tambang ini dapat mengurangi kemampuan badan karena cacing tersebut menyerap makanan yang kita butuhkan. Mungkin ini juga sekaligus kita kembali ke materi yang sebelumnya sudah dibahas tadi ya, disarankan untuk memakai sepatu karet atau tadi juga disebutkan dengan memakai sepatu boot supaya terhindar dari parasit-parasit ini. Nah, di sini juga disebutkan memakai sepatu karet bila ke kebun dan selalu menggunakan sandal jika keluar rumah. Dan ketika melakukan buang hajat atau buang air harus selalu di kakus. Kemudian mencuci tangan sebelum makan, dan jika badan lesu, pucat, dan kurus tetapi makan banyak, segera memeriksakan diri ke puskesmas. Mungkin saja hal-hal tersebut menjadi tanda bahwa Bapak dan Ibu sedang mengalami penyakit cacing. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Untuk upaya preventif, untuk upaya preventif penggunaan pestisida akan dilakukan, disampaikan oleh teman saya, Lisa. Silahkan, Lisa. Baik, terima kasih Atika atas kesempatannya. Lanjut, yang akan saya bahas adalah tentang risiko bahaya dalam penggunaan pestisida. Seperti yang kita ketahui bahwa pestisida merupakan suatu zat
yang dapat bersifat racun. Namun, di sisi lain, pestisida itu sangat dibutuhkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu petani sekalian, di mana itu untuk melindungi tanamannya. Nah, penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat membahayakan kesehatan petani maupun konsumen, juga bisa berdampak pada pencemaran lingkungan, baik itu tanah maupun air. Nah, untuk jangka panjang, paparan pestisida ini juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti multiple myeloma, sarkoma, kanker prostat, pankreas, maupun kanker rahim. Dan untuk jangka pendeknya, bagi kesehatan adalah bisa terkena keracunan pestisida. Nah, pestisida itu memiliki beberapa jenis, namun gejala-gejala yang dihasilkan karena keracunan pestisida ini tidak begitu berbeda. Herbisida yang mana terbuat dari asam kuat, apabila terpapar langsung bisa menyebabkan iritasi pada kulit, bisa berbentuk kemerahan pada kulit dan juga dermatitis, dan juga dapat menyebabkan gangguan sistem saraf. Kemudian untuk fungisida, kebanyakan itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit, namun juga bisa melakukan iritasi pada saluran pernafasan, selaput lendir, membran mata maupun hidung. Nah, keluhan-keluhan yang umum terjadi ini biasanya karena Bapak Ibu melakukan kontak langsung. Namun apabila sudah beberapa hari tidak kontak, dan itu mungkin bisa kehilangan efeknya seperti itu. Jadi mungkin banyak yang masih meremehkan keracunan pestisida ini. Nah, namun untuk jangka panjangnya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya itu bisa menyebabkan kanker. Nah, gejala-gejalanya seperti apa sih yang umum tadi sama adalah adanya iritasi pada kulit dengan berbentuk kemerahan, kemudian gatal-gatal, terasa panas, dan juga bisa dermatitis. Kemudian yang lain adalah bisa merasakan pusing, sakit kepala, sesak hingga sesak nafas, dan juga bisa sampai mual-mual. Nah, untuk pencegahannya bagaimana? Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk upaya preventif atau upaya pencegahan dalam penggunaan pestisida sehingga tidak terkena paparan langsung. Nah, ada 3 poin penting yang akan disorot, yaitu yang pertama adalah pada saat proses penyimpanan pestisida. Nah, jadi penyimpanan pestisida merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu dalam penggunaan pestisida. Nah, mengapa? Karena menurut hasil pengamatan dari beberapa artikel maupun dari beberapa jurnal yang sudah saya teliti, masih banyak petani-petani dan mungkin saja ini terjadi pada Bapak Ibu sekalian, ada yang menyimpan pestisida itu di ruang yang terbuka sehingga terpapar pada sinar matahari langsung. Ada juga yang mungkin diletakkan di belakang rumah dan itu mungkin dekat dengan jangkauan anak-anak maupun dekat dengan dapur yang mana itu dekat dengan bahan-bahan makanan seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu yang tidak disarankan karena menurut aturan penggunaan pestisida yang disimpan penyimpanan pestisida itu dianjurkan untuk disimpan pada ruang yang tertutup dan terhindar dari sinar matahari untuk mengurangi faktor terjadinya penguapan akibat reaksi-reaksi kimia dan fisika dari bahan-bahan pestisida itu dengan udara. Nah, kemudian tempat untuk menyimpan pestisida itu apabila tidak digunakan lagi sebaiknya dibakar atau dikubur sehingga sisa-sisa racun dari pestisida itu bisa musnah. Kemudian penyimpanan pestisida tidak dianjurkan untuk menggunakan wadah-wadah bekas makanan atau minuman. Kemudian dianjurkan pula pada saat menyimpan pestisida itu diberi label sesuai dengan namanya sehingga orang bisa tahu bahwa oh ini adalah pestisida seperti itu. Kemudian selanjutnya poin kedua adalah campuran pestisida. Jadi cara mencampur pestisida ini juga menjadi perhatian dalam keselamatan kerja pada penggunaan pestisida.
Jadi kontak langsung dalam pencampuran pestisida ini sangat tidak dianjurkan. Sebab kontak langsung dengan pestisida akan memicu terjadi keracunan pestisida. Nah, keracunan pestisida itu yang tadi sudah saya jelaskan ada beberapa gejala-gejalanya. Nah, apabila tidak ada alat pencampur khusus untuk pestisida, dianjurkan untuk menyediakan alat-alat sederhana yang itu dikhususkan untuk pestisida dan tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, seperti sediakan drum ataupun ember khusus, bukan wadah yang biasanya digunakan untuk keperluan makan, minum, ataupun mencuci. Kemudian gunakan tongkat atau alat sejenisnya untuk mengaduk. Jadi hindari untuk menggunakan tangan secara langsung untuk mengaduknya, seperti itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan setelah mencampur itu apabila terkena cipratan ataupun terkena dengan tangan, segera untuk membasuh diri atau mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun juga. Seperti itu. Kemudian, poin 3 adalah pada saat proses penyemprotan pestisida. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyemprotan pestisida diantaranya adalah keadaan angin, suhu udara, kelembapan, dan curah hujan. Nah, mungkin dalam hal kesehatan ini yang perlu diperhatikan adalah bagian keadaan anginnya. Diusahakan pada saat melakukan penyemprotan itu tidak kontak langsung dengan semprotannya itu. Jadi diarahkan ke tanaman saja, jangan diarahkan ke diri sendiri seperti itu. Jadi arah penyemprotannya itu supaya tidak terkena langsung itu adalah dengan sesuai dengan arah angin. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan arah angin. Karena apabila berlawan dengan arah angin, nanti semprotan pestisidanya itu bisa kembali ke tubuh dan juga bisa mengkontaminasi tubuh Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu untuk menghindari kontaminasi langsung atau paparan langsung pada saat penyemprotan pestisida, gunakanlah alat pelindung diri yang wajib dikenakan untuk meminimalkannya itu kasus masuknya pestisida terutama pada jalur pernafasan atau inhalasi dan pencernaan. Nah, alat-alatnya seperti apa? Seperti pakaian, baju maupun celana lengan panjang, sarung tangan, topi, dan terutama yang paling penting adalah masker supaya pestisida itu tidak terhirup langsung. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, meskipun Bapak Ibu itu tetap bekerja keras, jangan lupa perhatikan keselamatan dan kesehatan. Terima kasih.